Baik, kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi di hari kedua ini nanti kita akan mempelajari conjunction atau kata hubung ya, teman-teman. Nah, untuk sebelumnya kita bahas dulu materi terakhir kita supaya teman-teman nanti nggak lupa dan biar teman-teman bisa nemukan sambungannya, oke? Jadi di hari pertama kemarin kita sudah kenalan mengenai kalimat atau sentence. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama. Kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya. Nah, subjek itu dibuatnya adalah dari kata benda atau kalau nggak gitu dari kata ganti. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya. Tapi tidak semua verb bisa jadi predikat. Hanya verb 1, verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing berdiri sendiri sama verb 1 mereka bukan predikat. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya kalau kemarin ya, yang paling gampang adalah dicari predikatnya dulu. Di situ setelah titik-titik ada is, tapi belum ada subjek. Nah, berarti di situ kita hanya butuh subjek. Langsung aja cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek saja ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha, right? Nah, nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral like that. Ya, that's right. The answer is alpha ya. Kalau yang Bravo itu salahnya karena double predicate. Kalau yang Charlie itu karena ada conjunction, kita nggak butuh conjunction ketika subjek predikat di dalam kalimat cuma satu ya. Kalau yang Delta ada double predicate juga, jadi kita nggak bisa nanti double predicate. Jadi jawabannya alpha. Oke, lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, kita cari kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman ya. Berarti di titik-titik di sini kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Di depannya titik-titik itu di paling depan ada the capacity, itu kata benda. Fungsinya berarti jadi subjek ya, teman-teman. Artinya kita hanya kehilangan predikat saja. Nah, di pilihan ganda A, B, C, D, cari yang bisa jadi predikat saja, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb. Nah, di pilihan ganda yang bisa jadi predikat saja ya, itu adalah yang Bravo. Jadi jawabannya Bravo. Kalau yang Alpha itu to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie memang ada predikat, tapi yang bikin salah karena dia ada kata hubung atau conjunction with-nya. Kalau yang Delta itu ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa menjadi predikat. Nah, nanti kalau dibaca, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, caranya sama. Cari kata kerja sebagai predikat dulu ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang dia berakhiran dengan huruf besar, padahal tempatnya itu di tengah-tengah kalimat seperti ini, itu kata benda, teman, karena itu nama. Ya. Nah, berarti titik-titik kita butuh predikat, di depan sudah ada subjek yang nama tadi, yang hurufnya besar-besar tadi ya. Nah, kita hanya butuh predikat saja. Jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Kalau diartikan, Akta Antitrust Sherman atau the Sherman Antitrust Act dari tahun 1890-an disahkan dengan bulat atau dengan telak gitu ya melalui Kongres Amerika Serikat. Contoh keempat, caranya sama, cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman cari kata kerjanya, di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat ya. Berarti di titik-titik kita wajib carikan predikat. Sebelum titik-titik belum ada subjek, nggak ada kata benda yang lepas berdiri sendiri. Eclipse itu memang kata benda artinya gerhana, tapi ada during. During itu preposisi. Kalau ada kata benda keikat sama preposisi sebelumnya dia menjadi keterangan dan keterangan tidak bisa menjadi subjek ya. The sun juga sama. The sun itu sebenarnya dia kata benda tapi dia karena sebelumnya ada preposisi of maka dia menjadi keterangan. Artinya di sini kita juga kehilangan subjeknya. Jadi cari ABCD yang subjek kemudian predikat. Yang alpha ada subjek the earth, predikatnya adalah lies. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang Bravo ada subjek the earth, tidak ada predikat nggak bisa ya, apalagi ditambahi conjunction satu. Nggak jadi kalimat nanti. Kalau yang Charlie sama, karena ada conjunction jadi salah, karena subjek predikatnya cuma satu nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada subjek the lying earth tapi tidak ada predikat. Jadi jawabannya yang alpha tadi.
Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan, seperti itu. Nah, contoh terakhir, caranya sama, cari kata kerja sebagai predikat, itu kalau ditarik dari depan ke belakang, itu ada is deluge, ya teman-teman. Subjeknya adalah each object, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap ya teman-teman. Jadi subjek lengkap, predikat lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan dari kata kerja error, artinya memasuki ya. Maka kita carikan pilihan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Karena kalau kita masukkan predikat lagi nanti predikatnya double. Ya. Yang alpha, errors itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Artinya alpha nggak bisa ya karena nanti predikatnya double kalau kita masukkan alpha. Kalau yang bravo ada subjek it, ada predikat enters, tapi nggak ada conjunction, nggak boleh. Sorry, kalimatnya nanti pemborosan, sorry teman-teman. Pemborosan apa namanya ini? Subjek ya. Sudah ada subjek, jangan ditambahkan subjek lagi. Apalagi ada predikat lagi, nanti double subjek, double predikat. Kalau yang Charlie entering kemungkinan bisa, karena entering itu verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Dan kita tadi memang tidak butuh predikat. Nah, kalau yang delta error itu verb 1 fungsinya menjadi predikat. Gak bisa ya, nanti predikatnya double. Sudah ada is the last, di sini ada verb 1 juga. Jadi jawabannya yang Charlie, nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is delayed with electrical charges. Kalau diartikan, setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama kemarin yang saya bilang kemarin pondasi ya, teman, itu yang paling penting untuk teman-teman kuasai dulu walaupun paling gampang tapi itu paling penting karena itu nanti akan kita pakai di chapter structure berikut-berikutnya seperti itu. Nah, sebelum kita membahas conjunction materi hari kedua mungkin ada yang mau ditanyakan dulu nih dari teman-teman, silakan. Gak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada mari kita lanjutkan materinya. Hari ini kita akan kenalan dengan conjunction atau kata hubung. Ini kelas kata baru. Kemarin kan kita sudah kenalan dengan kata benda, ada juga kata ganti dan kata kerja. Nah, sekarang kita kenalan dengan kata hubung atau conjunction. Conjunction ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kata hubung ya teman-teman. Karena fungsinya di kalimat dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi sebenarnya subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Kayak misalnya kalau mau ada dua subjek, dua predikat itu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya, kita akan membutuhkan conjunction atau kata hubung untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat tersebut. Nah misalnya kalau teman-teman menemukan ada di soal yang susunannya conjunction subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Berarti di titik-titik di situ kita kehilangan apa? Coba tebak dulu, jangan takut salah. Predikat. Ya, that's right. Kita kehilangan predikat di situ ya. Kemudian lagi, misalnya kalau teman-teman di soal menemukan ada subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Nah, berarti titik-titik itu tempatnya siapa? Conjunction. That's right. Berarti kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini. Karena fungsi conjunction memang seperti itu. Dan terakhir, misal teman-teman menemukan di soal urutannya seperti ini. Subjek predikat conjunction. Titik-titik-titik. Berarti itu tempatnya apa? Subjek dan predikat. That's right. Subjek dan predikat seperti itu. Karena biasanya memang kadang kita kehilangan bukan cuma satu bagian tapi dua. Gitu. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua jenis ya atau dua kategori. Ada conjunction yang tergolong ke dalam fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri itu cuma singkatan. F-nya itu adalah for, artinya karena, bukan untuk ya, karena for yang artinya untuk itu preposisi, bukan conjunction. Kemudian and artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya namun atau tetapi, o artinya or artinya atau, yet artinya namun atau tetapi, so artinya sehingga. Nah, untuk conjunction kalau teman-teman menemukan ada kelas kata conjunction tapi selain for, and, nor, but, or, yet, so itu tergolong ke dalam conjunction selain fan voice. Misal sama-sama mau bilang karena kalau di fan voice tadi kita punya for,
Kalau di selain fanboys kita punya because atau since. Nah, ini conjunction, teman-teman. Nah, hati-hati dengan because of ya. Because of itu memang mirip artinya, sama-sama artinya karena, tapi mereka beda kelas kata. Because itu conjunction, tapi kalau because of ada tambahan of-nya, itu satu kata mereka adalah preposisi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada when, once, as artinya ketika. Ada where di mana, ada juga which, who, that yang artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Nanti kita pelajari penggunaan khusus dari which, who, that yang artinya yang ini di hari ke-10 ketika kita belajar anak kalimat atau dependent clause seperti itu. Lanjut ada that juga bisa diartikan bahwa, ada juga while itu sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat, every time atau whenever artinya kapanpun, although, even though aja itu artinya adalah meskipun dia conjunction juga. Whose yang diikuti kata benda, contohnya whose daughter, yang anak perempuannya. Whose laptop, yang laptopnya. Whose handphone, yang handphonenya. Nanti artinya seperti itu. Kemudian yang Mister, ya, maaf aku boleh minta ulang nggak? Soalnya tadi jaringannya error. untuk mengulang tempat rekaman gimana, Miss? Oh Karena ya udah. iya, nanti misalkan karena di sini ada dan setelah ini saya juga ada kelas lagi, teman. Takutnya nanti molor kayak gitu. Oke, thank you. Alright. Kemudian ada the way, how, as artinya sebagaimana atau seperti, like juga termasuk ke sini ya, teman-teman. Like itu bisa conjunction, bisa preposition. Dan masih banyak lagi, ada banyak sekali conjunction. Pokoknya yang selain for, and, or, but, or, yet, so, kalau teman-teman cek kelas katanya conjunction, berarti itu selain fanboys. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa mereka ini sama-sama conjunction, tapi kok dibedakan? Padahal kelas katanya itu sama-sama conjunction, tapi kok dibedakan? Karena ada ada perbedaan penggunaan antara conjunction for, and, nor, but, or, yet, so dengan conjunction yang lain. Perbedaan pertama adalah conjunction fanboys itu tempatnya nggak boleh di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman misalkan di soal menemukan ada 2 subjek 2 predikat, artinya kita butuh satu conjunction, tapi titik-titiknya di paling depan. Nah, itu bukan tempatnya fanboys. Cari conjunction yang lain selain fanboys seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu tempatnya boleh pindah-pindah. Jadi boleh di tengah, boleh juga di paling awal kalimat. Nah, nanti kalau ditulis pola kalimat ya, teman-teman, atau mungkin lebih enak didengar rumus gitu. Jadi kalau ditulis rumus, nanti kalau misalkan pakai fanboys itu subjek predikat, fanboys subjek predikat. Biasanya ada komanya. Jadi subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat seperti itu. Tapi kalau conjunction yang selain fanboys karena tempatnya tadi boleh pindah-pindah, nanti bentuknya ada 3 alternatif. Yang pertama subjek predikat, conjunction subjek predikat, jadi mirip sama kayak fanboys ya. Kemudian ada juga subjek, conjunction subjek predikat, predikat, dan yang terakhir conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat, seperti itu. Kemudian perbedaan yang terakhir, yang ketiga adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain, teman-teman. Kadang dia menghubungkan selain subjek predikat, maksudnya gini. Kadang conjunction fanboys ini tidak menghubungkan 2 subjek predikat dengan subjek predikat. Misalnya gini, yang dihubungkan misalnya objek dengan objek. Contohnya adalah saya suka nanas dan apel. Nah, nanas, apel itu adalah objek dari kata suka, yang mana itu dihubungkan dengan kata dan, karena objeknya ada 2. Seperti itu. Sedangkan conjunction yang selain fanboys hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, untuk contoh kalimatnya maksudnya ya. Untuk fanboys dulu, nah fanboys itu bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contohnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalau diartikan, saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, itu ada kata saya sukanya sama ya, subjek predikatnya itu sama-sama saya suka, maka bisa dijadikan satu. Jadinya, I love apples, oranges, and mangoes. Nah, kalau teman-teman menemukan ada conjunction fanboys tapi tidak menghubungkan 2 subjek 2 predikat seperti ini nggak usah dianggap ya. Karena hitungannya itu tidak penting lah kayak gitu. Karena itu hanya menghubungkan
Hanya menambahkan aja, menambahkan objek, ataukah menambahkan predikat lagi, ataukah menambahkan keterangan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sedangkan conjunction selain verb voice tadi hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contohnya seperti ini, teman-teman. I love apples because it is a source of vitamin A. Saya suka apel karena karena harusnya di sini they are ya. I love apples because they are a source of vitamin A. Sorry, nanti harusnya diganti karena apples jamak di situ ya. Oke, nah di situ setelahnya because ada subjek predikat they are, sebelumnya ada subjek predikat I love. Nah, itu adalah bedanya conjunction selain verb voice dan conjunction verb voice seperti itu. Nah, mungkin sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke contoh soal. Jadi, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, oke, so alright. Kalau misalkan ada yang ketinggalan nanti boleh lewat rekaman ya, teman-teman. Karena kalau harus mengulang terus karena ketinggalan teman-teman nanti ada yang ketinggalan lagi minta ulang lagi. Ada yang ketinggalan ini minta ulang nanti nggak selesai kelasnya. Seperti itu. Jadi kita cari predikat dulu. Di situ ada predikat occurred. Subjeknya adalah a power failure. Cari ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu went, itu verb 2 dari kata go. Subjeknya adalah lamps. Nah, berarti kalimat ini memiliki dua subjek, dua predikat. Titik-titik di situ artinya itu adalah tempatnya conjunction atau kata hubung ya. Nah, kebetulan di pilihan ganda kata hubung cuma satu. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Ya, that's right. So atau yang bravo ya, jawabannya yang bravo. Karena yang alpha, Charlie sama delta itu keterangan, teman-teman. Kita nggak bisa menaruh keterangan untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Mereka beda fungsi. Ya. Nah, nanti kalau dibaca a power failure occurred, so the lamps went out. Mati lampu terjadi gitu ya, atau listriknya mati listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, dicari predikat dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di setelah titik-titik pas itu teman-teman dihadapkan dengan to be. To be-nya lampau ya, yaitu was. Nah, itu predikat. Nah, sebelumnya was belum ada subjeknya, berarti di sini kita butuh subjek, tapi jangan buru-buru langsung cari subjek teman-teman. Oke, kenapa? Siapa tahu di soal kita menemukan ada predikat lagi. Ternyata benar, di setelah koma itu ada predikat lagi yaitu missed. Kemudian subjeknya adalah I. Kan? Berarti di sini kita nanti untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat, kita juga butuh conjunction. Oke, jadi cari ABCD yang conjunction dan subject, and that's right, the answer is delta, teman-teman. Di situ ada conjunction since artinya karena, he artinya dia. Jadi nanti kalau dibaca since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau acaranya. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke latihan soal buat teman-teman nih, mungkin ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan dari teman-teman mengenai materi kita. Silahkan sebelum kita praktek. Mister, kalau Ayu Dewi itu subjek ya? Betul. Itu Ayu Dewi Syed itu subjek. Kelas katanya kata ganti, Miss. Atau Oke. pronoun. Thank you. Alright. Sir, selain yang ditulis nggak ada conjunction yang lain ya? Of course ada, Miss. Nah, itu kalau kita sebutkan nggak akan cukup waktunya kayak gitu. Jadi conjunction itu ada banyak banget, teman-teman. Apa namanya? Dan itu saran saya nggak usah dihafal ya. Intinya teman-teman hajar latihan. Kalau ada kata yang teman-teman nggak tahu artinya, tulis ya. Kelas katanya apa juga itu juga penting. Nah, dan conjunction itu ada banyak sekali. Makanya di bawah tadi saya tulis etc. Jadi yang lain-lain kayak gitu, yang termasuk ke dalam conjunction. Thank you, sir. Alright. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, kita ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, dicoba dulu ya. Jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada 11 jawaban. Bravo, ada juga Charlie. Eh, Mister, rekomendasi kamus online yang ada kelas katanya dong. Di yang link biasanya yang kemarin saya kirimkan ya, itu ada saya cantumkan juga kamusnya. Nanti yang saya pakai itu ada 2, tapi nanti saya kasihkan juga kok di grup. Jadi ada Bravo, ada Charlie. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES occurs, subjeknya uniform acceleration. Kemudian ada verb SES lagi yaitu remains. Subjeknya adalah the rate. Nah, berarti kita butuh conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat ini ya. Nah, kebetulan di pilihan ganda, conjunction itu cuma ada satu pilihan, yaitu yang Bravo. Oke, jadi if kalau kita cek di kamus, kelas katanya adalah conjunction. Seperti itu. Jadi jawabannya Bravo. Kalau yang alpha, teman-teman, according to itu kelas katanya preposisi. Itu satu kata, walaupun kelihatannya ada 2 kata. Sama kayak a lot of, sama kayak in front of, itu kelihatannya 3 kata, tapi itu sebenarnya satu kata. According to, because of, itu semuanya preposisi, teman-teman. Nah, kita nggak butuh preposisi ya. Kita tadi butuhnya adalah kata hubung atau conjunction. Berarti alpha nggak bisa, kemudian yang Charlie with sama under, with itu preposition. Kita nggak butuh preposition. Kalau yang under itu bisa preposition, bisa keterangan. Sama, kita nggak butuh preposition, kita juga nggak butuh keterangan. Kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Jadi jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Kalau diartikan, percepatan setara terjadi jika tingkat perubahan tetap sama di atas interval waktu yang sama dan bebas hambatan. Seperti itu. Oke, nomor 2 dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 17 jawaban, 18 jawaban. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Mari kita cek bersama ya. Semua menjawab bravo. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada are, subjeknya children. Sebelum children ada conjunction before. Nah, ada conjunction subjek predikat. Kita butuh subjek predikat lagi. Tarik ke belakang dulu. Setelah koma, di situ setelah titik-titik ada predikat yaitu communicate. Tapi dia belum punya subjek. Jadi kita carikan subjeknya di pilihan ganda. Nah, ABCD yang subjek cuma satu ya, yaitu yang Bravo, teman-teman. They itu kelas katanya pronoun atau kata ganti, fungsinya adalah used as the subject of a verb. Dipakai sebagai subjek dari sebuah kata kerja atau predikat gitu ya. Oke, jadi jawabannya Bravo. Kalau yang alpha, however, itu adverb, conjunction juga bisa. Kita nggak butuh adverb, nggak butuh conjunction. Nanti conjunctionnya double kalau dimasukkan conjunction lagi. Dan kalau dimasukkan adverb, kita nanti tetap kehilangan subjek ya. Kalau yang Charlie, furthermore itu dia keterangan atau adverb, kita nggak butuh keterangan, teman-teman. Kemudian kalau yang delta, who itu conjunction, kita nggak butuh conjunction ya, teman-teman. Karena di soal sudah ada satu conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau dimasuki conjunction lagi nanti double conjunctionnya. Seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, before children are able to speak or understand language, they communicate through facial expressions and by making noises. Kalau diartikan, sebelum anak-anak itu mampu berbicara atau memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Lanjut ke number 3. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis dan ada 8 jawaban delta. Alright, Doug. Alright. Kita cek bersama. Oh, sorry teman-teman. Nomor berapa tadi? Nomor 3 betul. Di situ ada predikat, ternyata tidak ada. Kita butuh predikat. Sudah ada subjek yaitu the edible tube mushroom. Nah, artinya kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat. Nah, berarti jawabannya delta. Betul, Doug ya. Kalau yang alfa memang ada predikat tapi ada kata hubung. Kita nggak butuh kata hubung ketika subjek predikat di dalam kalimat itu cuma satu. Bravo to verb 1 nggak bisa jadi predikat. Charlie, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya delta. Kalau dibaca, the edible tube mushroom has a cushion like moist brown or darkish red cap. Kalau diartikan ya jamur tabung yang bisa dimakan memiliki sebuah topi atau tutup atasnya ya, yang berwarna merah agak gelap atau coklat lembab yang mirip kayak bantal sofa. Seperti itu. Next, number 4. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Baik, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Ada jawaban delta, 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 dan semuanya menjawab delta. Oke, kita cek teman-teman. Di situ ada predikat are, subjeknya gorillas ya. Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya they. Berarti di sini kita butuh conjunction. Dan di pilihan ganda, conjunction cuma satu. Yang maksudnya conjunction aja ya. Yaitu yang delta. Ya sudah, berarti jawabannya delta teman-teman. Kalau yang alpha ada conjunction how tapi ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada 2 predikat. Nanti kalau dimasukkan 3 predikat jadinya kita butuh 2 conjunction. Alpha nggak bisa. Yang bravo in spite of itu kelas katanya dia bedanya even though dan although apa? Sama. Even though itu hanya though-nya itu ditambah even gitu aja. Jadi itu 2 kata. Oke, though itu artinya meskipun, sama-sama conjunction. Although, even though sama though aja yang nggak ada even-nya. Itu sama-sama conjunction, penggunaannya juga sama, nggak ada bedanya. Artinya juga sama. Seperti itu. Bisa dibilang sinonim lah. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dibaca nanti, gorillas are quiet animals even though they're able to make about 20 different sounds. Kalau diartikan, gorila merupakan binatang pendiam meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Nah itu kalau diganti although nggak apa-apa. Gorillas are quiet animals although they're able to make about 20 different sounds. Itu boleh. Atau kalau pakai though aja juga nggak apa-apa. Gorillas are quiet animals though they're able to make about 20 different sounds. Seperti itu. Dapat ya? Kalau yang bravo inspire of itu satu kata, artinya juga sama kayak even though ya, meskipun tapi dia kelas katanya beda. Inspire of itu preposisi. Kita tidak bisa menggabung 2 subjek 2 predikat atau menghubungkan 2 subjek 2 predikat dengan preposisi. Oke, kita bisanya pakai conjunction. Kemudian kalau yang Charlie because of itu juga preposisi ya teman-teman. Jadi kalau kita klik because of itu because of somebody or something. Jadi kalau because aja itu dia adalah conjunction. Tapi kalau because of kelas katanya adalah preposition. Seperti itu. Oke, jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 5. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Dan ada 10 jawaban. Bravo, 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 dan semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali nggak ada kata kerja.
Berarti di titik-titik kita butuh kata kerja sebagai predikat. Dan karena titik-titiknya di depan sendiri, sedangkan sebelumnya predikat itu juga butuh subjek, artinya di situ kita juga kehilangan subjek. Jadi jawabannya bravo. Ya betul teman-teman. Subjeknya the early prospector, predikatnya lived. Oke, kalau yang alpha itu memang ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction wherever. Kita nggak butuh conjunction ya. Kalau yang Charlie, nah ini kebalik, predikat sama subjeknya kebalik teman-teman. Kalau yang delta ada subjek di early prospector, tapi tidak ada predikatnya. Karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat ya. Nanti kalau dibaca, the early prospector lived a lonely and rugged life, far from home and family. Kalau diartikan, para pencari emas pendahulu menjalani sebuah kehidupan yang keras dan kesepian, jauh dari rumah dan keluarga. Seperti itu. Oke, next, number 6. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Charlie ya. Ternyata kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah the difference, kemudian ada conjunction that, subjeknya label, predikatnya adalah is printed. Nah, ada conjunction lagi teman-teman, yaitu while. Oke, berarti setelahnya kita butuh subjek predikat satu lagi ya. Kalau ada 2 conjunction kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Nah, cari ABCD yang subjek predikat. Ya, betul jawabannya adalah yang Charlie. Subjeknya slender, itu kata benda artinya fitnah kayak gitu ya. Kata kerjanya adalah auxiliary verb is spoken di sini. Jadi jawabannya Charlie. Kalau yang alpha tidak ada subjek karena verb 3 itu tidak bisa jadi subjek. Kalau yang bravo sama, tiba-tiba predikat sebelumnya nggak ada subjek nggak bisa. Delta juga sama, tiba-tiba predikat is sebelumnya nggak ada subjek nggak bisa. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, the difference between libel and slander is that libel is printed while slander is spoken. Perbedaan antara pencemaran nama baik dan fitnah adalah bahwa pencemaran nama baik itu tertulis, sedangkan fitnah itu terucap. Seperti itu. Oke, good. Nah, lanjut ke number 7. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis dan ada 19 jawaban nih, lumayan nih, banyak ya. Bismillah, alright. Bravo, balloon, alright. Oke, ya semuanya menjawab B ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari predikat, di situ ada is, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat lagi meet, subjeknya adalah the thigh bone. Nah, artinya di sini ada 2 subjek, 2 predikat, tapi nggak ada conjunction, ya sudah di situ kita butuhnya conjunction. Nah, pilihan ABCD yang conjunction doang itu cuma 1, yaitu yang bravo. Berarti betul jawabannya bravo. Kalau Charlie itu salahnya karena ada subjek lagi teman-teman. Nanti subjeknya double. Ada it, ada the thigh bone. Salah satu aja. Kalau pakai dia, it, itu maka bendanya nggak usah disebutkan lagi. Tapi kalau sudah pakai bendanya, dianya jangan dipakai lagi. Atau it-nya itu jangan dipakai lagi. Seperti itu. Oke. Kalau yang delta itu bukan conjunction, alpha juga bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone of the lower leg. Lutut merupakan persendian di mana tulang kaki bagian bawah bertemu, tulang paha bertemu tulang besar dari kaki bagian bawah. Maksudnya seperti itu. Oke, good. Jawabannya bravo, bismillah, dan B, bebek tadi ya. Mari kita cek bersama. Number 8, silahkan dicoba dulu. You have 30 seconds starting from now. Silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada 16 jawaban. Bravo, bravo. Ada alpha juga, nice. Alpha, benefit, alright. Ada juga delta, nice. Ada juga Charlie. Nah, berarti sudah lengkap ya A, B, C, D, teman-teman. Kalau gitu waktunya kita buktikan. Cari predikat dulu. Di situ setelah titik-titik ada can result maksud saya. Can result, dapat berakibat. Nah, itu predikatnya ada auxiliary verb ya. Kafein di sini bukan subjek, teman-teman, karena dia terikat sama preposisi sebelumnya. Dia menjadi keterangan. Berarti di titik-titik di sini kita butuhnya subjek. Kita cek dulu ke belakang. Nah, hati-hati dengan N ini ya. N ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Karena setelahnya nggak ada tuh subjek predikat. N di sini hanya menghubungkan objek dari preposisi in. Kata-kata benda setelahnya preposisinya gitu ya. Jadi N di sini dia menghubungkan restlessness, insomnia, sama delirium saja. Nah, itu nanti kalau berarti di situ kita hanya butuh subjek saja ya. Yang alpha consuming, nah sebenarnya verb ing itu dia bisa menjadi subjek, teman-teman. Verb ing itu fungsinya salah satunya adalah kalau di dalam kalimat ya, dia menjadi benda. Entah di subjek, entah di objek. Seperti itu. Nah, cuman dia harus mengikuti aturan kata dasarnya atau verb satunya atau kata aslinya kayak gitu. Nah, consuming itu kata aslinya atau kata verb satunya itu adalah consume. Artinya mengkonsumsi atau menghabiskan. Oke, nah menghabiskan itu butuh objek, teman-teman. Sedangkan setelah menghabiskan, setelah konsum di sini nggak ada objeknya, langsung ditabrak keterangan. Nah, berarti yang alfa ini kurang lengkap. Ya, harus ditambahkan objek dulu gerundnya. Kalau yang bravo, excessive consumption. Nah, kalau teman-teman bukan tion-tion seperti ini, kebanyakan dia adalah kata benda. Ya, hampir semua kata yang berakhir dengan ion-ion itu adalah kata benda. Nggak semua ya, tapi consumption di sini juga kata benda, teman-teman. Kalau yang Charlie itu verb 1 nggak bisa jadi subjek. Bukan, delta ada subjek the consumption, tapi ada predikat lagi is. Nanti predikatnya double. Ya sudah, berarti jawabannya bravo, teman-teman. Kita hanya butuh subjek saja. Nah, nanti kalau dibaca, excessive consumption of caffeine can result in restlessness, insomnia, and even delirium. Kalau diartikan, mengkonsumsi konsumsi yang berlebihan dari kafein, nah maksudnya seperti itu, dapat berakibat pada susah tidur, tidak bisa tidur, dan bahkan delirium. Halusinasi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi jadi jawabannya bravo ya, nomor 8. Kita lanjut lagi ke number 9, dicoba dulu, jangan takut benar, 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Sorry teman-teman, kepencet ya tadi. Oke, thumbs up. Dan ada 9 jawaban, mohon maaf tadi terpencet. Ada alpha, ada delta, ada bravo. Ya, antara alpha, bravo, atau delta ya. Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu seperti biasa. Di situ ada predikat increase, artinya meningkat. Subjeknya adalah people's expectations. Kemudian sudah tidak ada conjunction ya. Artinya kalimat ini sudah lengkap sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ada seperti ini kan kita nggak tahu yang diisi di situ apa. Otomatis mau nggak mau kita cocokkan pilihan A, B, C, D satu-satu. Kalau yang alpha di situ ada kata benda conditions, itu subjek, predikatnya adalah improve. Nah, kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi. Alasannya kenapa? Karena nggak ada conjunction. Syarat ada 2 subjek, 2 predikat seperti ini harus ada 1 conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan alpha juga nggak ada conjunction. Nah, berarti alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ada conjunction since, subjeknya conditions, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau ada subjek harus ada predikat. Kalau yang Charlie ada subject conditions, predikatnya improve, tapi nggak ada conjunction, Charlie juga nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada ada conjunction as, subjeknya conditions, predikatnya adalah improve. Nah, nanti kalau dibaca, people's expectations for a higher standard of living increase as conditions in their community improve. Kalau diartikan,
Harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. It's alright. Kita coba lagi terakhir teman-teman nomor 10. Silakan. Ini penggunaan fanboys ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada Ayang. Alright, ada Alpha. Oke, everybody picks Alpha. Ya, the answer is Alpha ya, teman-teman. Jadi cara mengerjakannya sama. Cari predikat dulu. Di situ ada has consumed. Subjeknya adalah the worldwide race. Di depan itu ya. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, ini penggunaan fanboys yang N ini menjadi petunjuk teman-teman nih. N ini harus menghubungkan dua yang setara. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu semuanya turunan dari kata kerja yield, artinya membuahkan. Ya. Nah, maka untuk mengetahui bentuk kata kerja yang mana, kita lihat kata kerja sebelumnya N yang mana. Nah, sebelumnya N itu ada kata kerja has consumed. Jadi ada has verb 3. Nah, setelahnya N di sini harusnya juga has verb 3 juga, atau has-nya dihapus biar nggak diulang-ulang. Jadi tinggal verb 3-nya aja. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Betul, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the worldwide race to develop an affordable synthetic fuel has so far consumed billions of dollars and yielded few results. Kalau diartikan, persaingan seluruh dunia untuk mengembangkan bahan bakar sintetis yang terjangkau telah sejauh ini mengkonsumsi atau menghabiskan miliaran dolar dan membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari kedua ya, teman-teman, mengenai conjunction. Kesimpulannya gini, kita bisa memasukkan conjunction. Jadi conjunction itu nggak wajib ada di kalimat. Kita akan memerlukan conjunction di dalam kalimat ketika kita dihadapkan dengan lebih dari satu subjek dan satu predikat. Misal kalau subjek predikatnya ada 2, nah di situ teman-teman perlu masukkan yang namanya conjunction. Seperti itu. Tapi kalau misal subjek predikat cuma 1, ya conjunction nggak dipakai. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita dismiss the class, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Mumpung masih ketemu, silakan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih banyak. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Adalah saya say, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Thank you for the great session, sir. All right, have a great one.